Halo, selamat sore teman-teman semua. Salam jumpa lagi bersama dengan saya ya di channel saya di di channel Marine Clan Unity atau disebut Maku ya. Di sini saya berprofesi sebagai seorang pelaut. Saya ingin menceritakan tentang asal muasal saya jadi seorang pelaut itu adalah sangat rumit ya. Berawal dari tahun 89-an ya. Saya bersekolah jadi seorang pelaut dan tamatnya di tahun 91 ya, 89, 90, 91 ya, 92 gitu. Jadi kebanyakan kita pelaut itu sekarang sudah mengetahui hanya tentang kesenangan dan orang berkata, wah enak ya jadi seorang pelaut itu. Sebetulnya keenakan yang dirasakan oleh orang lain itu terhadap pekerjaan kita itu mereka nggak tahu rasanya seperti apa dari waktu awal kita melangkah menjadi seorang pelaut gitu ya. Itu sangat rumit di tahun-tahun awal 90-an. Saya menjadi seorang pelaut itu tidak punya keluarga, hanya rekan keluarga begitu yang menolong saya menjadi seorang pelaut, menuju jenjang menjadi pelaut ya. Saya pertama kali bekerja jadi seorang kadet di atas kapal penumpang lokal ya, kapal penumpang tradisional. Jadi kapal-kapal penumpang yang hanya terbuat dari kayu. Kamu tahu sendiri ya, kapal penumpang itu terbuat dari kayu. Tepatnya saya di daerah saya ya, di Manado, tepatnya begitu. Jadi dengan berjalannya waktu itu, saya dapat bersekolah di tahun 92, mempunyai ijazah laut yang pertama itu. Setelah saya menjadi kadet itu adalah orang bersekolah di pelayaran yang magang di suatu tempat pekerjaan. Kalau kita sekolah pelayaran, dia magang jadi magang di atas kapal. Tapi di saat saya magang itu ada satu kesempatan untuk mengambil sertifikat. Jadi sertifikat itu adalah sertifikat pelaut, ijazah ya, bukan sertifikat penunjang, ijazah. Jadi disitulah saya mulai mendapat pengalaman, dan kami berlayar waktu saya masih kadet itu berlayar ke daerah lain. Contohnya kami dari Sulawesi Utara, Manado itu berlayar ke Sulawesi Tengah, itu berhari-hari kami perginya karena banyaknya pelabuhan yang disinggahi. Itu perjalanannya 1 minggu dan baliknya 1 minggu lagi. Jadi kami ketemu lagi ke pelabuhan yang awal itu 2 minggu. Di situ saya banyak belajar menjadi seorang pelaut. Di saat itu kapal lokal ini, kapal tradisional ini ya, kapal kayu, itu nggak punya alat navigasi yang seperti sekarang yang kita punya, seperti ini ya. Mesin kalau dihidupin harus sudah kita tahu, oh temperaturnya berapa. Nanti saya jelaskan itu dengan berjalannya cerita ini dari awal sampai sekarang di atas kapal gitu loh. Jadi teman-teman, kapal ini adalah kapal tradisional yang tidak dilengkapi alat navigasi. Contoh yang seperti sekarang yang sudah tenar ya, radar itu di cerita sebelum saya itu kan, radar itu adalah alat penangkap sosok benda di atas air yang bisa kita lihat dengan
jarak yang jauh sekian mil ke depan, ke belakang, ke samping, kiri kanan gitu. Ini nggak ada itu, nggak ada. Kita berlayar itu serba orang bilang ngeraba-raba, raba-raba teman-teman. Jadi di sini ada cerita-cerita mistis, nanti saya cerita, ada cerita mistis, ada cerita suka dukanya, sulitnya, susahnya di laut. Nanti akan saya cerita. Ini awal cerita saya di pelaut ya. Di sesi pertama itu saya memperkenalkan tentang alat-alat navigasi lah yang saya ketahui. Soalnya kapal saya kerja enggak begitu canggih-canggih ya, biasa-biasa aja. Jadi kapal itu kita hanya dilengkapi peta laut nih. Terus dengan kelengkapannya, jangka itu udah biasa, mistar jajar lah atau mistar segitiga pencari posisi, garis-garis peta ya. Itu aja. Nggak punya GPS ya, Global Position System, itu nggak punya alat-alat kekinian yang menyangkut dengan elektronik. Nggak ada. Kita hanya ada kompas. Yang diketahui orang awam lah ya, orang yang biasa kita di kampung, orang bilang, oh kita yang penting mau kemana aja lah di laut, punya kompas. Saya jelaskan kompas itu hanya penentu arah kita ke timur, barat, utara, selatan, tenggara, dan lain-lain. Tanpa kita mengetahui posisi tepatnya lintang dan bujur atau latitude and longitude-nya di tengah laut, kita nggak tahu mau arah kemana. Kita harus tahu. Contoh nih di peta. Ini peta. Ini kapal tradisional ya. Kita membaring ambil posisi ke tanjung, contoh ke gunung. Itu yang harus kita kenali. Gunung ini namanya apa? Yang harus kita kenal, gunung itu nama apa. Artinya gunung yang tertinggi di peta itu kita bisa lihat, ada datanya di peta. Gunung yang tertinggi itu namanya gunung apa? Oh, contohnya gunung A. Kita sudah tahu ya, gunung A ketinggiannya 2000 meter, berarti yang lebih rendah bukan ya. Kayak gunung A. Kita lihat di kompas. Kita ada satu batangan yang ditancapkan di tengah kompas, itu biasa ada tempatnya untuk batangan itu kita taruh seperti ini, dan kita lihat ke bukit berapa derajat di kompas itu ya. Sudah berapa derajat, kita bawalah ke mawar kompas. Mawar kompas itu adalah peta di kompas yang berada di peta, yang sudah diciptakan di peta itu, dicetak di peta. Terus itu namanya mawar peta. Kita lihat situ, kita letakkan mistar, kita garis, contohlah 90 derajat. Oke, garis 90 derajat. Satu lagi baringan, namanya baringan, kita tuh ambil posisi. Ada 2 baringan atau 3 baringan, ya. Yang kedua, tanjung. Kita baring 70 derajat. Pasti ketemu ada persilangan garis yang kita tarik dari 90 derajat ke 70 derajat juga. Jadi ada timbul suatu persilangan. Kita ini berlayar dengan baringan duga. Namanya baringan duga itu ya. Teman-teman, sangat sulit sekali waktu itu. Saya menjadi seorang perwira kapal pemula, berarti sangat senior. Di saat itu sangat muda ya, masih umur 18 tahun ya, kira-kira 19 lah ya, 19 begitu, 19 ke 20 ya, lebih kurang ya, seperti itulah. Nanti saya jelaskan lagi. Jadi terus di saat perpotongan lintang yang kita tarik itu di garis peta, di mana ada perpotongan di situ, itulah titik duga kita posisi sekarang. Lebih kurangnya seperti itu. Jadi baru kita tahu, kita ambil jangka, kita bawa ke nomor-nomor lintang dan bujurnya, kita akan dapat
lintang berapa, bujur berapa, posisi kita situ berapa, terus kita arah kemana. Contoh kita arah ke 50 derajat, sudah tahu posisi, kita cari tempat yang aman, kita garis ke peta, baru kita pakai mistar garis ke mawar peta. Oh, berarti garis dari sini menuju ke garis haluan ini sekian derajat, misalnya 40 derajat, contoh 40 derajat. Berarti kita sudah tahu posisi duga sekarang, kita rubahlah haluan untuk ke 40 derajat. Kita lihat ke arah mana betul. Setelah 1 jam, kita baring lagi posisi, cari lagi perpotongan lintang dan bujur yang kita ambil dari bukit, dari gunung, atau tanjung, ya, atau gunung yang lain lagi. Ada 3 baringan. Baringan kedua sudah di situ. Oh, lebih kurang kita di dekat garis. Berarti kita posisinya sudah lebih kurang fix, ya. Jadi arah itulah, arah itu yang kita ikuti. Seperti itu terus kita berlayar. Jadi kita berlayar itu dari Sulawesi Utara itu ke Sulawesi Tengah, jauh teman-teman. Kita berlayar itu 1 hari dapat pelabuhan yang awal, 1 hari setengah. Baru singgah di pelabuhan-pelabuhan yang kecil dulu kan. Waktu zaman itu ya jalan darat belum nyambung, ada nyambung tapi jalannya rusak, susah ditembus oleh mobil karena jalan masih jalan tanah, masih suka sangkut gitu ya. Jadi kebanyakan orang lebih suka berbisnis lewat laut karena adanya transportasi laut saja yang lebih lancar. Dulu jalan belum tembus dari tempat saya itu ke Sulawesi Utara, tembus, tapi di saat musim panas saja itu udah mobil-mobil tertentu yang bisa tembus. Jadi kalau orang mau bisnis atau ya ada keperluan cepat, susah sekali karena jalan itu tidak bisa diduga. Zaman-zaman itulah tahun 90-an ya, awal-awal 90-an. Jadi transportasi laut kita memang sangat dibutuhkan sekali. Jadi transportasi orang bisnis dari Sulawesi Tengah, khususnya kota Yabul, Toli-Toli, Palu, itu lebih dekat ke Manado. Kalau dari Palu ke kota Makassar itu jauh lagi, lebih jauh ya. Jadi kita harus tepi-tepian pesisir pantai, kota-kota kecil, bahkan daerah-daerah terpencil yang punya dermaga tradisional yang bisa kita singgahi, sehingga ya bagus sekali untuk untuk memajukan suatu daerah. Kita bisa mengetahui orang dari suku ini, dari suku itu. Jadi terjalin baik ya adanya transportasi laut ya. Sangat bagus sekali. Dan jadi dari situ saya belajar menjadi seorang pelaut. Jadi seorang pemula, dari kadet yang kita kapal penumpang ya. Maaf kata saya bilang maaf, ini harus mungkin disensor atau harus saya bilang belak-belakan ya. Kalau kita kena ombak di laut, penumpang itu pada muntah-muntah ya. Maaf kata saya bilang maaf. Cuman saya harus ngomong lah. Waktu saya jurumudi ya, jadi pengalaman pertama, keluarga nggak tahu saya kerja di laut seperti apa itu. Yang penting kamu jadi pelaut, contoh gitu. Wah itu kalau sampai ke pelabuhan berikut kita harus cleaning biar penumpang itu rasa nyaman. Kalau penumpang sudah muntah-muntah, otomatis kita harus angkatin, kita harus bersihkan. Wah itu emang zamannya itu nggak banyak pilihan ya, pekerjaan susah. Kita pun susah ya, orang ya terbiasa hidup susah lah ceritanya begitu dari kampung ya. Kerja di kapal itu suatu yang lebih mewah kita pikir, karena dari pengalaman yang saya lihat dari orang-orang lain, kerja di kapal itu senang. Ternyata kapal itu banyak jenis. Kalau kapal-kapal besar ya mungkin lah lebih mantap. Kalau kita pemula ini kan yang dapat tuh nggak usah banyak pilihan, kita nggak usah banyak memilih. Jadi begitu teman-teman. Jadi kita bersihkan muntah-muntah orang sudah biasa. Jadi begitu saya jadi perwira junior,
saya sudah merasakan sulitnya, bagaimana sulitnya di saat kita jadi bawahan. Jadi kalau kita jadi perwira, mulai dari bawah, kita mengetahui kesusahannya orang, kesusahannya bawahan di mana. Di situ yang harus kita belajar, teman-teman. Banyak sekarang kan orang dia jadi pelaut. Contoh lah, pelaut yang sekolah di akademi, di sekolah pelayaran. Mereka begitu tamat langsung punya ijazah gede, ijazah besar, gitu. Punya ijazah besar. Jadi kadang mereka nggak tahu itu susahnya di bawahan seperti apa. Memang banyak yang tahu, banyak yang nggak mau tahu. Seperti itu. Kadang mereka begitu jadi pemimpin, oh main perintah ke bawahan, oh kamu harus begini bla bla bla. Banyak yang begitu. Jadi di situ saya belajar bagaimana sulitnya jadi bawahan, bagaimana di saat kita jadi atasan, kita harus mengerti bawahan. Karena kita sudah rasakan, sudah lewati itu semua. Begitu teman-teman. Jadi saya belajar ke kapten-kapten yang senior, bagaimana caranya untuk mencari posisi baringan. Namanya baringan kalau kita bilang. Baringan itu bukan berbaring di tempat tidur ya. Baringan itu mencari posisi yang saya bilang tadi. Oh gunung itu sekian derajat, oh tanjung itu sekian derajat. Dapatlah posisi kita, namanya kita bilang itu baringan ya. Baringan sejati, baringan pedoman, ada nanti saya jelaskan nanti. Saya belajar. Kapten-kapten yang lama ini kapten ya ijazahnya dari zaman-zaman Belanda, zaman bahula gitu. Jadi kapten-kapten itu sangat berjasa bagi saya ya. Jadi pelaut. Artinya kita ini generasi yang belajar dulu tidak merasa dirugikan. Artinya banyak keuntungan yang kita dapat dari mereka. Kalau tidak mereka, kami itu mungkin nggak sampai ke posisi ini. Karena tanpa pengetahuan kami takut untuk maju kan. Takut untuk maju ke jenjang terus, ke jenjang pelaut yang lebih tinggi. Begitu teman-teman. Jadi saya belajar ambil hati dengan pemimpin-pemimpin yang lebih senior saya. Saya jadi second officer dulu. Dari jurumudi itu dapat ijazah second officer, yang lebih tinggi kapten. Terus chief officer, orang kedua dari kapten. Di atas deck ya, deck departemen. Orang ketiga itu second officer. Jadi saya dari situ. Jadi kira-kira karena kita nggak punya junior officer, jadi anggaplah tuh junior officer ya. Kalau sekarang orang bilang ya, ada molim 4, molim berapa lah di kapal-kapal yang gede. Jadi saya belajar, begitu pengalaman sudah ada, saya dipercayakan ada officer yang turun, saya diangkat jadi chief officer. Jadi ada second officer yang baru lagi masuk, saya jadi chief officer, orang kedua dari kapten yang saat masih muda, masih umur 20 tahun, 21 tahun, masih muda. Zaman sekarang orang bilang masih unyu-unyu ya. Jadi malu ceritanya. Jadi begitu. Dengan berjalannya waktu kita ya cari pengalaman di situ, bergaul dengan orang, mencoba bertahan hidup. Contohnya begini ya. Bertahan hidup saya punya maksud begini. Bukan nggak dapat makan, ada dapat makan. Bagaimana cara menghasilkan uang lebih dari itu? Jadi di daerah yang kita pergi, sebelum kita jalan ini dari pelabuhan awal, apa sih yang mahal di tempat kita ini? Apa yang mahal di tempat sana? Contoh, kita dari pelabuhan awal tujuan, kita bawa sayur-sayur nih. Sayur-sayur yang sudah beli di karung-karungan gitu dari pasar, sudah ada langganan, bawa ke sana. Dijual. Harganya misalnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Ada modal. Dari sana apa sih yang mahal di tempat saya? Beli. Contohnya kita masuk ke Sulawesi Tengah di daerah Toli-Toli itu, kota jauh dari kota Palu ya, kota pedalaman. Dari situ sana banyak cengkeh waktu itu. Kita beli cengkeh sekian puluh kilo, bawa ke kota kita di Manado, jauh, agak mahal, dapat uang. Jadi begitu, jadi bisnis itu ada kelebihannya kita di situ.
Sebab waktu itu kita kan cuma harap gaji. Zaman itu gaji kecil, kecil. Saya waktu jadi kadet itu gajinya tahun 89-90 begitu ya, itu gaji 25.000. Orang bilang itu sudah besar zaman itu. Enggak besar. 25.000 enggak besar. 25.000 zaman itu ya. Kalau kita enggak pandai-pandai mencari kelebihan di kapal, tapi seizin perusahaan ya, kita nggak suka-suka, karena perusahaan juga berbisnis dengan setiap barang yang naik ke kapal dia kan harus ditagih tiketnya, ditagih taxnya ya, ongkosnya. Sedangkan kita kru harus tahu diri, nggak boleh banyak-banyak ya, secukupnya lah untuk kebutuhan kita. Jangan cari kelebihan untuk memperkaya diri sendiri. Memang iya, siapa sih nggak mau kaya, semua orang mau kaya, cuman daripada kita dikenakan biaya, ya sudahlah. Seperti itu berjalannya waktu. Akhirnya di kapal itu mau dipindahkan ke daerah lain. Waktu itu dari Manado mau dipindahkan kami ke pantai timur, Gorontalo tapi pantai timur ya. Kaptennya nggak mau ikut terlalu jauh karena berpikir keluarga ditinggalkan, sedangkan saya masih bujangan ya. Saya dipercayakan jadi kapten. Wah, saya bilang was-was juga ini, mau jadi kapten, masih muda, pengalaman baru seperti apa. Diangkatlah situ jadi kapten. Saya punya pengalaman dengan sebelumnya, dengan cara-cara mencari posisi di laut tuh. Kalau orang nggak tahu, oh kita mau kemana ya tengah laut, pasti kalau orang awam nggak ngerti itu tentang itu. Di tengah laut kita di mana sekarang ya gitu. Yang itu yang saya sudah dapatkan. Kita berlayar mutar Nado Bitung sampai ke Gorontalo itu lebih kurang perjalanan dalam 3 hari ya, 4 hari ya baru nyampe di sana. Dari situ saya punya pengalaman bergaul lagi dengan orang-orang kepulauan di Kepulauan Togian ya namanya sana, Wakai, Togian, Ampana, Poso. Sampai Poso kami waktu dulu belum ada keributan apa-apa, masih damai-damai, enggak kayak sekarang. Kita makin maju, makin banyak kerusuhan di mana-mana. Dulu ya itulah, transportasinya masih tanggung-tanggung, masih pas-pasan, nggak ada yang ribut-ribut tentang segala macam. Jadi berjalannya waktu itu saya dapat pengalaman dari situ, pengalaman, dan akhirnya satu saat saya dapat pengalaman lagi. Ada tawaran nih dari teman. Waktu itu pindah-pindah kapal tuh masih gampang kan. Kalau Indonesia Timur maklumlah, kita boleh dikata dibandingkan dengan Indonesia Barat, kita termasuk terkebelakang di Indonesia bagian timur, tengah, timur gitu. Jadi kemajuan informasi itu lambat. Jadi begitu masuk ke Sulawesi Tengah, di Palu lagi, saya dapat informasi ya. Bro, mau ndak? Saya kapten waktu itu, zaman itu di kapal tradisional tuh cuman berapa gajinya? 250.000 tahun awal 90-an. 250.000. Waduh, gila ya. Tapi nggak apa-apa. Zamannya itu nggak banyak pilihan. 250.000, dengan gaji 250.000 saya mendapat pengalaman luar biasa. Belum tentu orang yang terus masuk kerja dapat 1 juta gaji tapi tidak punya pengalaman. Kamu langsung dapat alat-alat navigasi yang kekinian ya, elektronik navigasi dan segala macam. Kalau kita ini dapat elektronik navigasi langsung kelihatan, oh GPS itu lintang dan bujur, cari di peta langsung. Kalau ini enggak tradisional, kita harus malam-malam kasih gelap lampu di atas bridge baru bisa kita lihat di mana ada kaitnya, ada pulau di depan. Cari-cari, oh sekian, cari posisi berapa derajat, begitu. Agak ribet. Di pengalaman itu yang saya bawa, dapat job yang baru. Disitulah mulai karir saya berkembang. Saya belum
nikah waktu itu ya. Berkembang, saya tinggalkan kapal itu dengan pengalaman pas-pasan, karena saya pengalaman dari kapten di kapal tradisional dapat di kapal yang lebih nasional lah ceritanya ya. Kapal besi, kapal takbot. Kapal takbot itu kapal tunda. Takbot, tuk tak ya, tarik bot, kapal tarik atau kapal tunda. Saya nggak ngerti kapal-kapal begitu. Begitu masuk ditawarin oleh teman, karena dulu cari kerja masih agak sedikit gampang, cuma dari kawan ke kawan. Kapal itu membutuhkan chief officer, mau nggak? Kapal takbot, saya belum pernah sih itu, coba aja kalau diterima. Ditawarin, mau nggak jadi chief officer sini? Wah, Cap, saya belum pernah jadi officer di kapal ini. Ayolah sini, gampang, nanti saya kasih belajar. Kapten saya itu, saya lagi jempolin. Kebetulan dia orang satu daerah dengan saya, dari Manado. Dia orang pensiunan angkatan laut. Ayolah sini, Cap, dapat gaji berapa kalau sini? Di sini kantor kasih gaji kamu 1.500.000. Wah, otak saya langsung berputar. Dari 250.000 jadi kapten, sekarang dapat tawaran 1,5 juta. Mau nggak kamu? Mau lah, mau. Begitu iya, saya langsung resign di kantor. Telepon waktu itu, masih telepon kotak di pinggir jalan itu yang isi koin. Telepon, kebetulan kantor di Sulawesi Tengah di Kota Palu ya. Saya mau turun sekarang, saya punya job lain. Oh, nggak boleh, belum ada pengganti. Nggak, saya sudah mendadak harus mau join. Saya langsung pindah lagi situ. Berawal dari sinilah pengalaman saya keluar dari daerah saya. Saya jadi pelaut, ingat, tidak punya keluarga, tidak punya tetangga pelaut. Ya, memang betul-betul jenjang saya jadi pelaut itu dari bawah, teman-teman. Memang dari bawah. Suka dukanya banyak sekali. Ya, disitulah saya mulai berkarir. Namun sebelum saya ceritakan tentang suka dukanya di kapal penumpang ini, sebelum saya menceritakan tentang di kapal takbot ini, saya akan menceritakan ada suka dukanya dulu di kapal penumpang itu, baru saya lanjut nanti di kapal berikut, di kapal takbot ya. Semoga nanti kita ketemu di channel berikutnya. Nanti saya akan ceritakan tentang suka dukanya dan ada mistis-mistisnya. Iya, percaya nggak percaya, zaman itu kalau di laut kita ada mistis-mistis, mungkin ya sebagian orang nggak percaya, orang beragama. Saya juga nggak percaya begitu. Kita kan orang beragama, kenapa mempercaya setan? Tapi bukan cerita tentang setan, tentang apa, tapi mistis. Ini betul-betul terjadi, real. Di tahun awal 90-an itu kami pelayaran tradisional ya, kapal-kapal tradisional, kapal kayu yang berlayarnya tanpa alat navigasi di saat hujan badai, gelap gulita, ombak besar, kita nggak lihat apa-apa. Haluan ini namanya, kita pakai haluan kapal itu kayak baringan, kayak kita meraba-raba ya. Oh, ini sudah bebas dari tanjung, oh ini bebas dari pulau. Kita main feeling. Hebatnya itu teman-teman. Jadi selama itu saya tidak pernah kandas di laut. Ada kawan-kawan kapal lain yang kandas, nanti saya ceritakan di part berikut teman-teman ya. Semoga teman-teman nggak bosan dengar saya punya cerita omongan yang sebenarnya. Kalau memang ada teman-teman saya yang melihat video ini dengan cerita ini, betul nggak saya punya cerita ini, pasti ada komen di situ. Tolong komen kalau teman-teman seangkatan saya zaman itu ya, tolong di komen betul nggak cerita saya. Jadi teman-teman saya dulu itu yang lebih senior, sudah ada yang pulang ke tempat dia sekarang, sudah jauh, mungkin sudah ke surga, sudah istirahat, sudah banyak teman-teman. Orang nggak percaya dengan usia saya sekarang ini ya. Jadi nanti ketemu di part berikut, saya akan cerita suka duka di kapal penumpang itu. Ada
cerita-cerita mistisnya. Kemudian nanti akan saya cerita lagi tentang saya join di kapal takbot yang pertama itu, dan cerita-cerita suka dukanya, dan ada mistis-mistisnya di Laut Jawa, di perjalanan kami muatan batu bara yang terbakar. Nanti akan saya cerita. Jangan bosan-bosan ya teman, lihat video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi orang pelaut-pelaut pemula dan suka mendengar cerita-cerita orang yang pelaut pemula yang awal, yang kita nggak punya keluarga siapa-siapa yang boleh menjadi pelaut sampai sekarang. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tolong di subscribe, di share, dan tekan tombol, ingat, dan tolong tekan tombol like. Jika Anda ada komentar dan saran, tolong dituliskan di deskripsi ya. Semoga apa yang mungkin saya ingin benahi, soalnya saya ambil video, bikin video ini cuma manual aja ya, karena apa adanya aja. Saya ndak mau terlalu, ya orang bilang oh alatnya canggih-canggih amat, enggak. Ini cuma pakai handphone biasa aja. Jadi nanti saya cerita di part selanjutnya. Jangan bosan-bosan, ingat, tetap ikuti saya punya channel Marine Clan Unity, atau disingkat MAKU, Maku ya. Semoga video ini bermanfaat. Ciao.